Abah sudah mendengarkan 3 kali daripada pidato sambutan seorang gubernur Jawa Barat, KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang kalau menurut Abah, karena memang sudah kenal hampir 5 tahun, karakter beliau, watak beliau, dan kemudian kedalaman beliau dalam memahami segala hal, Abah boleh katakan, walaupun barangkali bagi orang-orang yang tidak suka dengan beliau, tidak ada masalah. Tapi dalam pandangan Abah pribadi, Abah boleh ngambil kesimpulan, beliau sudah sampai kepada muslim yang kafah, ya sahabat. Muslim yang kafah adalah seorang muslim yang sudah baik pada dohirnya, baik pada jiwanya, baik pada ruhnya, dan baik pada rasanya. Inilah sesungguhnya kesempurnaan Islam, iman, dan ihsan. Dari pidato beliau yang demikian menyentuh, 3 kali Abah mendengarkan, Abah meneteskan air mata, dan Abah merasakan, inilah tokoh pemimpin yang kita butuhkan di akhir zaman ini, yang memiliki asah dan rasa kemanusiaan. Karena pemimpin yang kafah, sahabat, sebagaimana dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti para khulafaur rasyidin, adalah senantiasa memandang Islam ya kepada diri dan di luar diri adalah dengan sempurna. Nah, inilah barangkali kesempatan siang hari ini, tanpa Abah bertujuan soal adab kepada siapapun, Abah mengatakan bahwa sesungguhnya inilah tokoh idola, tokoh pemimpin yang hanya orang-orang yang memiliki rasa dan asa akan menyaksikan ketulusan hati. Beliau bukan hanya bagus dohirnya, beliau bagus hatinya, bagus jiwanya, dan bagus juga adalah rasanya. Inilah sahabat yang sering dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, kesempurnaan manusia menggunakan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wabayyinatim minal huda wal furqan, adalah bil bayyinat, hudan, dan furqan. Maka baginda Nabi sering dikatakan Al-Quranul Mubin, ada Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup, dan maaf tanpa berlebihan, untuk ukuran akhir zaman. Kang Deddy Mulyadi, atau disingkat dengan KDM, kalau menurut Abah adalah, inilah termasuk Al-Quran yang berjalan. Karena menurut Jalaluddin Rumi, sahabat, cara manusia memandang Al-Quran adalah memiliki 4 lapis Al-Quran. Al-Quran, pada saat engkau lihat dengan mata, maka sesungguhnya engkau hanya akan menyaksikan dunia. Maka pada tatanan ini manusia hanya akan melihat Islam dari ukuran fasihnya dalil yang keluar dari mulut seseorang. Fasihnya bacaan Al-Quran yang keluar dari mulut seseorang. Fasihnya tajwid yang keluar daripada mulut seseorang. Berbeda dengan Kang Deddy yang sudah Al-Qurannya adalah sudah menembus ke dalam. Maka tajwid bukan hanya dilakukan pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Qiraat bukan hanya adalah keindahannya hanya diperlihatkan pada saat kita membaca Al-Quran. Tapi orang yang sudah kafah, sahabat, yang Al-Qurannya sudah dipandang dengan 4 lapis, adalah dengan pandangan ro'ah, menggunakan penglihatan matanya. Maka Kang Deddy sudah menggunakan tajwid dalam kehidupan. Bagaimana beliau adalah bersifat pada tajwid adalah menggunakan idhar. Beliau gunakan idhar kepada orang-orang yang melawan hukum di Jawa Barat begitu tegas. Siapapun beliau, maka beliau akan menyampaikan kebenaran dengan yang sebenarnya. Maaf sahabat, mungkin mata Abah masih, karena Abah masih terharu mendengarkan apa yang disampaikan beliau. Ini sungguh luar biasa. Bagi seorang pemimpin yang memiliki 4 lapis rasa yang luar biasa. Maka Abah lihatlah beliau, bagaimana tegasnya beliau dalam menegakkan hukum. Adalah memperlihatkan kepada Abah seorang Umar bin Khattab adalah yang senantiasa adil dalam menempatkan segala perkara. Maka Kang Deddy mampu membaca Al-Quran adalah dengan mata dohirnya. Maka beliau adalah menggunakan tajwid dalam kehidupan kepada pelanggar-pelanggar hukum
yang banyak merugikan manusia tadi semua, maka beliau menggunakan adalah tajwid dengan hukum idhar. Beliau jelas, tegas menyampaikan sesuatu kepada siapapun yang dia adalah melanggar undang-undang, yang melanggar kepentingan orang banyak dan semua. Tetapi beliau adalah menggunakan ikhfa, dia sembunyikan maknanya adalah kepada orang-orang tertentu dengan kasih, dengan sayang. Dan kemudian pun adalah kepada orang-orang yang menderita. Beliau menggunakan idgham, sahabat. Bagaimana dia lebur merasakan kesulitan orang. Jadi ada sebagian orang yang salah melihat beliau adalah pada saat berbicara dengan orang-orang, dengan supir angkot, bicara dengan orang-orang petugas kebersihan, bicara dengan orang-orang yang rendah. Beliau sengaja menggunakan bahasa yang seolah-olah bahasa mereka. Ini bukan untuk merendahkan mereka. Justru beliau sedang melakukan idgham, adalah bagaimana dia meleburkan, hilangkan dirinya sebagai gubernur, hilangkan dirinya seorang pejabat, hilangkan dirinya yang memahami hakikat keilmuan, supaya memiliki rasa dan dia bisa menampung aspirasi rakyat, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Inilah, sahabat, luar biasaan yang dimiliki oleh KDM, yang barangkali bagi orang-orang yang tertutup hatinya tidak akan mampu melihatnya. Maka kata Kang Deddy sudah mampu membaca Al-Quran dengan 4 lapis. Lapis yang pertama, beliau sudah mampu menggunakan mata dohirnya, yang selama ini manusia kita banyak tertipu. Islam selalu diukur dengan kefasihan membaca dalil. Islam selalu diukur dengan kefasihan membaca hadis, membaca kitab, membaca Al-Quran. Tetapi tajwid Al-Quran, kefasihan membaca dalil tidak diterapkan. Masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam jiwanya, apalagi masuk ke dalam rasanya. Tapi Deddy Mulyadi, sahabat, syuhudul kasroh bil wahdah. Bagus jasadnya, bagus hatinya, bagus ruhnya, jiwanya, dan bagus rasanya. Mampu. Beliau adalah menerapkan tajwid, membaca qiraat dengan indah, mengindahkan kehidupan antara satu manusia dengan manusia. Bahkan beliau mampu membaca alam. Maka beliau menyayangi alam sebagaimana menyayangi manusia. Karena beliau sangat sadar. Karena tadi beliau sudah bukan hanya adalah afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Tapi beliau kalau Abah lihat sudah sampai kepada afala yatadabbarun. Sudah mentadaburi Al-Quran dan menerapkan dalam kehidupan. Bagi beliau melihat pohon bukan pohon, sahabat. Tetapi adalah bagian dari simbiosis mutualisme antara kita manusia dengan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen sebagai merupakan adalah alat buat kita adalah bernafas. Nah, inilah KDM, sahabat. Sementara hari ini manusia hanya takjub dengan orang kefasihan baca dalil, hanya takjub dengan bagusnya qiraat, hanya bagus karena melihat gamis dan sorban. Hanya diukur Islam itu dari menggunakan peci putih dan koko putih. Hanya diukur manusia itu adalah bagaimana hanyalah secara ro'ah, pandangan mata dohir melihat, walaupun belum sampai kepada hatinya. Itulah Jalaluddin Rumi berkata, Al-Quran, sahabat, pada saat dibaca oleh orang menggunakan matanya, yang nampak adalah dunia. Maka tidak sedikit sekarang yang pakai baju gamis, yang bersorban, yang pakai peci. Tetapi Al-Quran barulah kepada apa yang dilihatnya sebagai dunia. Tapi KDM sudah masuk pada lapis kedua, kata Jalaluddin Rumi. Al-Quran dibaca dengan akal dan pikiran. Di sinilah KDM akan menyambungkan simbiosis mutualisme. Dan bahkan kalau menurut Abah, kalau menurut tatanan Ibnu Arabi, beliau sudah mampu membaca al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Mencintai alam, mencintai Allah. Mencintai manusia, mencintai Allah. Merusak alam adalah berarti adalah sama dengan membenci kepada penciptanya. Dan bagaimana membenci manusia adalah membenci kepada yang menciptakannya. KDM di sini, sahabat, kita bisa menyaksikan, barangkali Anda yang sudah mengikuti channel beliau sudah bertahun-tahun, bisa kita melihat bagaimana beliau bukan hanya melihat Al-Quran dengan ro'ah, dengan hanya melihat Quran dengan mata dohir yang nampak bukan hanya permukaan wujudnya, tapi sudah mampu yang melihat di sebaliknya. Inilah kelebihan daripada KDM yang luar biasa, kata Abah. Dan
Pada saat pandangan yang kedua, KDM sudah melihat segala sesuatu dengan akal dan pikirnya. Maka yang nampak adalah ilmu pengetahuan. Inilah Al-Quran. Kata Jalul Rumi, pada saat engkau lihat Al-Quran dengan mata dohirmu, yang nampak adalah dunia, yang nampak adalah makhluk. Maka disinilah kebanyakan manusia-manusia yang awam tertipu dengan gamisnya, tertipu dengan sorbannya, tertipu dengan kepasihan dalilnya. Tetapi Al-Quran, kata baginda Nabi, tidak melewati daripada tenggorokannya. Nah inilah sahabat, Deddy Mulyadi tidak membutuhkan pakaian kebesaran, tidak membutuhkan gamis, tidak membutuhkan sorban, tidak membutuhkan dalil yang keluar dari lisannya, karena Al-Quran sudah masuk ke dalamnya. Tidak peduli lagi dengan bagaimana luarnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Kita boleh bangga dengan pemimpin yang semacam ini, boleh dipiralkan pemimpin yang semacam ini, supaya menjadikan patokan kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Memimpin itu bukan tentang menguasai manusia, tapi adalah bagaimana menghubungkan manusia dengan asa dan rasa. Inilah yang harusnya kita lihat. Kang Deddy sudah mampu melihat Al-Quran dengan akal dan pikirannya. Maka beliau menganalisa apa yang harus dilakukan. Setelah dilihatnya adalah tadi, kemudian sekarang adalah dengan melihatnya dengan akal dan pikiran. Apa yang baik, maka dia harus perjuangkan. Apa yang buruk, maka dia akan menindas segala perkara-perkara yang berseberangan dengan hukum yang bisa merugikan banyak orang. Kang Deddy tidak cukup sampai di situ sahabat kalau pilihan Abah. Beliau sudah mampu lagi melihat Al-Quran, kata Jalaluddin Rumi, adalah level yang ketiga. Melihat Al-Quran dengan hati. Pada saat Al-Quran dilihat dengan hati sahabat, yang muncul adalah kasih sayang. Maka orang yang sudah Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang berjalan, maka dia akan hanya muncul ruhama'u bainahum. Dia akan melakukan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dia akan terus berbuat baik sebagaimana Tuhan mencontohkan kita adalah senantiasa berbuat baik. Allah Al-Karim dijelaskan oleh para ulama adalah Allah Al-Karim adalah selalu menunjukkan dia sudah memberi tanpa diminta. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Nah Kang Deddy di level yang ketiga ini, dia sudah mampu melihat Al-Quran adalah dengan hatinya. Maka yang nampak di hadapannya adalah sesuatu yang harus dia dengan kasih sayangnya. Dia harus sentuh dengan kasih sayangnya. Orang yang tidak punya uang THR didatanginya. Supir angkot yang membutuhkan uang dia datanginya. Petani-petani yang gagal panen dia datanginya. Masalah-masalah yang timbul di masyarakat tentang premanisme yang merepotkan, dia dengan tegap menggunakan idhar, tidak menggunakan ikhfa, apalagi dia menggunakan iklab, atau menggunakan idgom. Dia nyatakan dengan idhar dalam setiap perkaranya. Inilah kelebihan manusia yang sudah tubuhnya menjadi Al-Quran. Maka bagi orang yang semacam ini sahabat, jangan lihat dalilnya, jangan lihat apa yang nampak di permukaannya, apa yang keluar dari lisannya, tapi pandanglah dia adalah dengan pandangan yang ketiga. Maka Deddy Mulyadi KDM sudah mampu memandang Al-Quran dengan hatinya. Maka ada yang di tangannya adalah hanyalah yadullahi fawqa aydihim. Dia merasakan bahwa tangan Allah lah di atas tangan-tangan makhluk. Sementara sahabat, seorang pemimpin adalah setiap jiwa adalah pemimpin, kata baginda Nabi, dan beliau adalah pemimpin. Maka seorang pemimpin yang menggunakan pandangan dengan hati, maka sesungguhnya yang nampak di hadapannya adalah rasa kasih sayang kepada semua makhluknya. Lihat sahabat, beliau bukan hanya sayang kepada manusia, tapi beliau adalah sayang kepada alam tadi semua. Inilah yang harus kita pahami, dan seharusnya kita yang fasih berdalil, fasih berhujah, fasih dengan penampilan yang ini harusnya adalah demikian. Karena sesungguhnya itulah contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka selalu dikatakan dakwah baginda Nabi yang sempurna adalah dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Bukan hanya tasdikun bil qalbi, bukan wa iqrarun bil lisan, tapi wa amalun bil arkan, dengan perbuatan. Kalian silakan cek sahabat bagaimana luarnya beliau dalam perbuatan tadi semua ya, yang sampai kadang-kadang Abah aja merasakan. Abah jelek-jeleknya oleh orang disebut sebagai ustadz,
tetapi terkadang masih belum bisa merasakan yang apa yang dirasakan beliau, yang begitu peka hatinya. Itulah ruhama ubainahum tadi semua. Dia menjadikan tangan Allah di atas tangan-tangan manusia. Dia pemimpin yang tidak membutuhkan hormat dari manusia. Dia pemimpin yang tidak membutuhkan aliran uang dari bawahan ke atas. Tapi dia pemimpin yang selalu menurunkan rahmat. Sebagaimana Allah senantiasa memberi. Nah itulah manusia, sahabat. Dijelaskan juga oleh Syai'atullah. Tingkatan manusia di awam adalah manusia yang mencari. Yang selalu mencari. Nah kebanyakan sekarang pemimpin itu hanya masuk mencari. Mencari popularitas, mencari uang, mencari kedudukan, mencari jabatan. Tapi pemimpin yang sudah sampai kepada tahapan seperti Kang Deddy, bukan hanya tipe pemimpin yang mencari jabatan, bukan mencari uang, bukan mencari popularitas, bukan mencari kedudukan. Dia sudah merasakan, menerima kedudukan, menerima amanah. Itulah kenapa kita bisa menyaksikan dari pidato beliau pada saat kemarin adalah melaksanakan sholat Id, adalah banyak Abah mendapatkan video-video dari orang-orang yang meneteskan air mata dari apa yang beliau sampaikan. Itu hanya akan terjadi. Manusia meneteskan air mata karena hatinya tersentuh. Manusia yang hatinya tersentuh berarti manusia itu adalah berbicara dari hatinya. Itu saja sederhana, sahabat. Kalau manusia sudah bicara dari hatinya, maka yang akan didengarkan adalah dengan hatinya. Jadi kalau manusia bicara dengan kalamnya, maka yang mendengarkan hanya telinganya. Nah inilah yang harus kita pahami. Bahkan sahabat, Kang Deddy Mulyadi bukan hanya mendengarkan, membaca Al-Quran dengan hatinya. Beliau sudah mampu membaca Al-Quran dengan jiwanya. Apa yang dilakukan kata Jalaluddin Rumi pada seseorang membaca Al-Quran adalah dengan jiwanya. Maka sesungguhnya Al-Quran, apa yang akan dilihat oleh orang yang sudah membaca Al-Quran dengan jiwanya, yang nampak kemanapun adalah hanyalah Allah. Tadi walillahil masyriq wal maghrib fa'inna matuwallu fasamma wajhullah, hanyalah wajah Allah. Maka disitulah, maka dia bukan lagi mencari, tetapi dia sekarang sudah naik dari level mencari masuk pada level menerima. Aku menerima jabatan, aku menerima kekuasaan, aku menerima kebaikan dari Tuhan. Maka sekarang aku adalah ingin bersikap sebagaimana Tuhan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka sekarang adalah waktunya aku memberi perlindungan, memberi kepastian hukum, dalam memberi pasti menggunakan hukum tajwid. Kepada siapa dia harus idhar, kepada siapa dia harus ikhfa, tadi semua. Kepada siapa dia harus idgham. Dia lebur kepada perasaan ada supir angkot. Dia lebur kepada perasaan ibu-ibu, janda-janda yang tidak punya uang untuk lebaran. Dia lebur masuk kepada orang-orang yang miskin, petani-petani miskin. Kepada siapapun dia. Itu bukan main-main, sahabat. Bukan perbuatan dibuat-buat. Tetapi itulah muncul dari hatinya. Itulah juga yang walaupun Abah belumlah bisa merasakan apa yang beliau rasakan. Tapi inilah pada saat Al-Quran sudah dipandang dengan jiwa, maka yang nampak bukan lagi makhluk. Maka inilah sahabat Imam Ghazali menyampaikan dalam Ihya, pada saat kalian melihat seekor kambing, yang nampak di hadapan kalian hanya kambing, kalian itu masih buta. Kalau kalian melihat makhluk, yang nampak hanya makhluk, kata Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, maka sesungguhnya kalian adalah masih buta. Inilah hikam menjelaskan, Abah wis ngawanangkan laka Allah kepada kalian semua antandura untuk melihat seluruhnya, melihat. Tapi melihat, sahabat, punya 4 tingkatan. Ada melihat dengan nadhar, melihat dengan adalah apa namanya ro'a, penglihatan dohir. Maka orang yang melihat Al-Quran dengan penglihatan ini hanya melihatkan tafsir dari huruf-hurufnya, yang melihat Al-Quran dari segi huruf tajwidnya, qiraatnya, itu dia hanya akan memandang Al-Quran hanya sebagai makhluk. Al-Quran hanya sebatas dipandang sebagai dunia. Tapi bagi orang yang sudah mampu masuk ke dalam kedua, adalah melihat isi Al-Quran dengan nadhar, adalah dengan hatinya. Maka yang nampak adalah dengan akal pikirannya adalah kebenaran dalam segala. Dia akan menerapkan kebenaran. Masuk lagi ke dalam, maka Al-Quran akan dipandang dengan jiwa. Yang dipandang dengan hati adalah yang muncul adalah kasih sayang.
Itulah baginda Nabi. Kenapa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nabi Muhammad itu benci kepada ketertutupan, kepada orang-orang yang tertutup hatinya. Kafir adalah dari kata kufar. Kufar itu adalah petani. Kenapa Allah mengisbatkan seolah-olah kepada petani? Karena kebiasaan petani yang selalu menyembunyikan biji di tanah tadi semua. Maka itulah istilah kafir adalah tertutup, tercover tadi semua ya. Nah inilah, maka baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin benci kepada orang-orang yang tertutup untuk mampu menyaksikan kekuasaan Allah. Adalah baik secara ro'ah, baik secara nadhoroh, baik secara basiroh, apalagi secara pandangan absor, pandangan Allah. Tadi semua. Inilah, tapi beliau ruhama'u bainahum. Orang yang sudah tidak tertutup tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, yang sudah terbebas dari tertutup, pasti akan muncul ruhama'u bainahum. Dia ruhama'u bainahum, akan menyayangi segalanya. Dan inilah, kalau sudah ini dipahami, maka surat Ar-Rum ayat 40, kerusakan di daratan dan di lautan tidak akan terjadi. Tidak akan ada banjir bandang. Tidak akan DKI adalah kebanjiran karena kiriman dari Bogor. Kenapa? Karena air membutuhkan rumah. Maka rumah air adalah pohon, sahabat. Ya, dari situlah merupakan reservoir, merupakan reserve daripada air di musim kemarau. Maka sesungguhnya hutan, tampungan adalah dari air. Itulah Deddy Mulyadi sudah mampu melihat itu, sahabat. Maka jangan aneh, hari ini beliau melakukan pergerakan di Jawa Barat, daerah-daerah resapan air yang menjadikan Jakarta banjir, daerah Megamendung, daerah-daerah Cisarua. Beliau, siapapun pilanya, siapapun hotelnya, maka beliau akan bersihkan tadi semua. Kenapa? Demi kepentingan orang banyak, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di daerah Cisarua, tapi dia berpikir bahwa sesungguhnya air itu akan, pada saat dia tidak ada rumahnya, maka air itu akan terus melanjutkan perjalanan ke laut, maka laut akan dilewati Jakarta, maka akibatnya Jakarta adalah akan kebanjiran. Inilah sahabat seorang pemimpin yang sudah mampu menyaksikan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah adalah dengan basyirah, dengan nadhar, pandangan adalah mata hatinya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, maka beliau akan melaksanakan tarohum ruka'an sujada. Beliau ruku dan sujud. Barangkali ruku dan sujudnya tidak seperti banyak orang lain yang bergamis. Ruku dan sujudnya bukan hanya adalah retorika, bukan hanya ritual tanpa spiritual. Maka baginda Nabi ada ruku dan sujudnya adalah bagaimana menyaksikan ruku adalah warka'u ma'ar-raki'in. Sujud kepada Tuhan yang menciptakan alam ini semua. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, yang harus difahami, sahabat. Jangan kita memilih pemimpin seperti Namrud, tapi Allah mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita tidak seperti Namrud. Ingat, Allah tidak membutuhkan basoka, Allah tidak membutuhkan granat, Allah tidak membutuhkan roket untuk membunuh seorang Namrud dan pasukannya. Cukup dengan seekor nyamuk, sindiran yang luar biasa. Bagi kita semua, buat pemimpin-pemimpin Nusantara, presidennya, menteri-menterinya, gubernurnya, bupatinya, pada saat kalian sudah berhadapan dengan hukum-hukum Allah, Allah tidak membutuhkan basoka untuk membunuhmu. Cukup sebagaimana Allah jelaskan adalah kepada zaman Nabi Ibrahim yang berseteru dengan Namrud, cukuplah mengutus nyamuk yang masuk satu ekor ke dalam telinganya, satu kawal, ada yang mengatakan masuk ke dalam hidungnya sehingga hancurlah dirinya. Cukup, kata Allah, dengan seekor nyamuk. Maka itulah kenapa sahabat, dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang Allah membuatkan. Bisakah kalian membuat nyamuk, kata Allah, dari semua. Inilah Deddy Mulyadi sudah mampu menyaksikan ini, sahabat. Maka dia tadi semua, ya, tidak akan pernah pemimpin semacam ini arogan, karena sudah memandang kepada semua makhluk. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Dia sudah mampu memandang yang sebaliknya. Abah wis menangkan laka kepada kalian semua. Allah antanduro, melihat segala isi alam ini dengan ro'a, masuk pada nadhoro, masuk kepada basyirah, bahkan masuk kepada absor.
maka yang dipandang kemanapun bukan lagi pohon, bukan lagi gunung, bukan lagi manusia, tapi yang dilihat adalah yang menciptakannya, yang melihatnya. Inilah syahadat, sahabat. Orang yang seperti Kang Deddy inilah yang bersyahadat, menyaksikan, membuktikan Allah wujud dalam segala yang ada. Tak satu pun di ujung jarum yang meliputi seluruh alam ini, semuanya hanyalah Dia semata. Dia yang sudah sampai kepada titik bah, sudah masuk kepada bahrul hayat, sudah ruh idofinya, sudah hidup kalau kata orang torikot. Dia sudah memandang segalanya berasal dari titik itu, dan segalanya harus dikembalikan pada titik itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Deddy Mulyadi, sahabat, dari pidatonya kemarin, 3 kali Abah mendengarkan, tetap saja keluar air mata. Karena sebuah kebanggaan adalah berterima kasih pada Allah. Deddy Mulyadi adalah seorang makhluk. Makhluk la haula wala quwata. Tapi yang harus kalian saksikan, kalau kalian mampu menyaksikan dengan basirah, sesungguhnya Allah Dia yang telah mentajalikan dirinya tadi semua kepada orang seperti Deddy Mulyadi. Allah menggunakan tangannya tadi semua. Karena orang yang sudah, orang seperti Kang Deddy inilah orang yang sudah sampai kepada level al-mutu qabla antamutu. Dia sudah mati, sahabat, di hadapan. Maka yang dia pandang kemanapun, maka dia benar-benar sudah menerapkan Al-Quran. Menggunakan idharnya, menggunakan idgomnya, menggunakan ikhfanya pada tempat yang pas. Pada saat hukum nun mati menghadapi ini, maka beliau menggunakan idhar pada orang-orang yang melanggar hukum. Dia tegas dengan jelas. Itulah idhar. Tapi pada orang tertentu, beliau menggunakan ikhfa. Beliau sembunyikan. Beliau sirkan. Tapi tetap tajam dalam menyampaikan sesuatu. Tapi bagi orang-orang yang menderita, yang belum paham, beliau masuk ke dalam idgom biguna. Idgom bila guna. Tadi semua. Dia leburkan dirinya. Seolah-olah dia bagian daripada orang lain. Apa yang dirasakan oleh supir angkot. Apa yang disalahkan petani-petani miskin. Apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Beliau idgom, lebur. Seolah-olah aku merasakan apa yang kamu rasakan. Ini hanya akan terjadi kepada pemimpin-pemimpin yang sudah hidup jiwanya. Bukan hanya sebatas pandangannya dengan ro'ah. Tapi kalau pemimpin hanya pandangan dengan ro'ah, hanya gagah dengan seragam, dengan jengkol yang ada di sininya, pangkatnya yang ada di sininya, kedudukan di hadapan manusianya, fasih bicara di hadapan TV, tapi hatinya mati, sahabat. Inilah yang harusnya kita ini, Allah telah mengkaruniakan kepada bumi pertiwi ini, seorang pemimpin yang direspon oleh semesta, seorang pemimpin yang sejiwa dengan semesta. Inilah, maka oleh karena itu Abah mengajak kepada seluruh warga RI, ya, kepada Nusantara, pada umumnya, Jawa Barat pada khususnya, mari kita dukung segala apa yang dilakukannya. Maka boleh Abah katakan, kalau apapun yang dilakukan kesalahan, Abah ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena Abah memiliki keyakinan orang ini betul-betul sudah kafah, bagus jasadnya, bagus hatinya, bagus jiwanya, dan sudah sampai kepada rasanya. Rukunya bukan hanya sebatas ruku. Sujudnya tadi bagi Nabi Muhammad, tarohum ruka'an sujada. Tapi yang dicarinya yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Hanya yang dicarinya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Akhirnya simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Maka ada tanda-tanda bekas sujudnya. Bagaimana cirinya tanda sujud? Kau menyayangi orang-orang yang membutuhkan. Silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Nganter kepada yang sieun, ngahudangkeun kanu sare, ngingetan kanu poho, ngahirupkeun kanu paeh. Tadi semua. Itulah pemimpin yang sudah memiliki 4 lapis penglihatannya. Ro'anya, nadorohnya, basirohnya, absornya. Itulah disebut Al-Quranul Mubin. Dahulu sahabat, pemimpin itu ada pada Rasulullah. Barangkali adalah buat kita hadiah dari Allah, karunia dari Allah. Hari ini buat bangsa Nusantara adalah telah dilahirkan seorang manusia kalau menurut Abah. Kita, karena Abah tidak akan ragu untuk memuji beliau, walaupun Abah yakin orang kayak beliau, karena Abah sudah tahu lama beliau, tidak akan pernah merasa bangga dengan pujian manusia. Abah tahu beliau.
Jadi semuanya. Dan beliau tidak akan sedih dihina manusia. Karena ciri orang yang sudah paripurna, sahabat, tidak akan terpengaruh dengan pujian dan tidak akan terpengaruh dengan hinaan. Tadi semua. Karena tadi yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang dicarinya hanya ridho Allah. Hanya ridho Allah. Lihat dari pidatonya kemarin tentang zakat yang luar biasa. Seharusnya sahabat, kalau seandainya negara ini yang mayoritas orang Islam hidup saja dari zakat bukan pajak, karena pajak banyak dibelokkan, maka sesungguhnya tidak akan ada orang miskin di Nusantara. Allah menciptakan sahabat seperti ini, jari kita. Maka ini jempol kita adalah ulama. Dan ini adalah umaro. Dan yang tengah adalah agnia. Yang ini adalah pukoro. Dan ini adalah masyakin. Seolah-olah keseimbangan sebuah populasi manusia. Pertama harus ada ulamanya. Ulamanya harus didahulukan. Disebut kata-kata ulama. Maka tadi kata baginda Nabi, al-ulama kal umi. Inilah ibu, maka disebut ibu jari. Maka kenapa? Sebuah kota memiliki ibu kota. Adalah ibu kota itu tempat menuju. Lihat nanti sepulangnya daripada liburan lebaran, berduyun-duyun rakyat Indonesia dari berbagai provinsi datang kepada ibu kota. Yang sekarang masih Jakarta. Karena apa? Karena itulah ulama diperlambangkan jempol kita. Maka kenapa? Seolah-olah ada bahasa yang tidak tertulis, perjanjian yang tidak tertulis di seluruh dunia, sahabat. Abah berkeliling seluruh dunia yang mengatakan good adalah menggunakan ini, bagus adalah ini, top adalah ini, bukan ini. Ini adalah sebaliknya daripada ini. Maka dalam jari kita ini seolah perlambang adalah kesatuan masyarakat. Ini ulama, al-ulama kal umi. Tadi semua. Maka segalanya adalah sama seperti Al-Quran, ada suratul Fatihah, adalah umul Quran. Adalah ulama, adalah kal umi, amma ya umu. Maka seluruhnya, agnia butuh pada ulama. Apa namanya? Umaro butuh pada ulama. Agnia butuh pada ulama. Kemudian pukoro wal masakin. Dengan hak mereka sebagai mustahik zakat. Maka mereka butuh perlindungan daripada jempol sebagai ulama. Inilah perlambang ulama. Maka seharusnya begini. Ulama dan umaro dulu sahabat zaman baginda Nabi adalah ini. Maka saya perlambangkan begini. Seolah-olah al-ulama kal umi wal umaro kal abi. Tadi semua. Ulama adalah ibu. Tadi semua. Ya. Tetapi adalah umaro adalah bapak. Kenapa? Ulama sahabat ini tidak bisa. Tadi semua Kang Deddy. Sebagaimana Kang Deddy adalah idhar. Menghadapi orang-orang yang yang melanggar undang-undang. Tetapi umaro lah yang cinta pada ulama yang akan melakukan dengan telunjuknya. Maka itulah telunjuk diperlambangkan sebagai adalah umaro. Maka seolah-olah perintah itu nggak pernah, hei laksanakan, hei laksanakan. Tidak. Inilah perlambang daripada umaro. Maka umaro adalah seolah-olah bapak dan ulama adalah ibu. Maka inilah kita harus satukan ulama dan umaro. Zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, beliau sebagai ulama, beliau sebagai umaro. Demikian pula khulafaur rasyidin. Mereka ulama, mereka adalah umaro. Dari semua. Kemudian kalau ininya benar, maka insya Allah dari tengah agnia dia akan selamat daripada kemurkaan Allah. Karena agnia akan mengeluarkan zakatnya untuk kepentingan pukoro wal masyakin. Tadi semua. Ya, inilah dua jari ini. Maka inilah harus bersatu, sahabat. Maka jari ini, walaupun ini pendek, walaupun ini besar sendiri di tengah, ini kecil, di pada saat kamu makan, lihat, maka dia rata sesungguhnya. Inilah yang seharusnya kita bisa menikmati karunia Allah. Kalau ulama bersatu dengan umaro, bersatu dengan agnia, bersatu dengan pukoro, bersatu dengan masyakin, maka seumpama kalian makan, yang tingginya berbeda, ukurannya berbeda, pada saat kita makan, kita adalah bisa, ini adalah betul-betul rata. Inilah kesatuan. Negara yang dipimpin yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur hanya akan bisa diraih kalau seandainya ini bersatu 5 elemen ini. Ulama, umaro, agnia, pukoro, wal masyakin. Maka insya Allah akan menjadikan satu kesatuan yang luar biasa. Maka disinilah sahabat bagaimana kemarin KDM menjelaskan tentang ulama, pemimpin bukan hanya sebatas hanya pengatur dari APBD, pemimpin bagaimana
Beliau katakan jangan hanya untuk ATK lebih besar daripada apa yang dikeluarkan masyarakat. Bagaimana pemimpin bukan hanya mengatur proyek-proyek yang justru hanya untuk menguntungkan dirinya. Pemimpin bukan hanya sebatas, ini luar biasa sahabat. Simpan rekaman itu sahabat, kalau menurut Abah, apa yang dikatakan beliau itu, dan lihat nanti, bahwa 5 tahunnya akan datang. Lihat, selama kita mendukungnya, kecuali kita menjadi orang-orang munafik, tidak mau menerima karunia Allah, tadi semua. Ingat, Kang Deddy itu tidak hebat. Yang hebat itu Allah. Allah mentajalikan dirinya. Tadi semua. Sebagaimana Allah mentajalikan kepada orang-orang saleh adalah bagaimana ucapannya, perbuatannya, hatinya, jiwanya. Yang sing penting adalah rasanya. Beliau adalah menyatu di dalam dirinya. Tadi semua. Ya. Nah inilah barangkali sekali lagi karena Abah merasa perlu untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Kabar yang baik. Sesuatu yang baik adalah harus disampaikan. Tadi semua. Ya. Mari warga Jawa Barat dan juga warga Nusantara kita dukung pemimpin yang semacam ini. Ini termasuk adalah langkah. Beberapa hari yang lalu datang seorang gubernur dari Belanda. Bayangkan, baru berapa bulan beliau menjabat. Gubernur-gubernur, bahkan Abah dengar katanya ada gubernur daripada London. Tadi semua ingin datang kepada beliau. Yang selama ini adalah biasanya pejabat-pejabat menggunakan anggaran untuk perjalanan luar negeri. Beliau nolkan. Deddy Mulyadi tidak membutuhkan negara lain untuk studi banding. Karena dialah yang harusnya dijadikan studi banding oleh manusia. Pemimpin di dunia. Dan ternyata orang-orang yang waras. Seperti gubernur, salah seorang gubernur di Belanda. Seorang gubernur, Abah dengar dari London. Nanti akan menyusul itu. Karena orang yang semacam ini adalah termasuk adalah limited edition. Dari semua. Itulah karunia Allah pada kita. Tapi jangan hati-hati mendewakan beliau. Jangan mengutuskan beliau. Karena Abah yakin orang semacam beliau tidak akan mau didewakan, dikultuskan tadi semua oleh manusia. Karena dia bekerja adalah untuk Allah tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus kita pahami tentang bagaimana sepak terjang beliau. Maka selama ini adalah hanyalah gubernur-gubernur yang hanya mengatur kue APBD, kemudian dicolongnya di situ tadi semua. Bagaimana ATK lebih besar, perjalanan luar negeri lebih besar. Kang Deddy untuk seragam, tidak ada biaya seragam pada beliau. Untuk perjalanan dinas luar negeri, beliau kosongkan. Karena tidak perlu sebenarnya. Ini hanyalah buang-buang daripada APBN dan APBD. Tadi semua. Saya juga setuju dengan Pak Prabowo yang mengatakan kurangi adalah anggaran-anggaran perjalanan luar negeri yang tidak berguna. Lebih baik adalah dikembalikan kepada masyarakat. Dikembalikan kepada kepentingan umum. Nah inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus kita sekali lagi Abah mengajak kepada terutama warga Jawa Barat dan kepada PWLS, marilah kita berada di belakang KDM untuk demi kepentingan adalah umat, dan orang yang semacam ini tidak akan menyakiti manusia, sahabat. Percaya, orang yang mencintai pohon, mencintai alam, tidak akan pernah menyakiti manusia. Itulah pemimpin yang sudah ruhama ubainahum. Yang ada hanyalah tadi tarohum simahum bi wujuhihim min asyari sujud. Ada tampak sujud di wajahnya. Wajah, pada saat Nabi berkata wajah, Allah berkata wajah, bukan wajah ini sahabat. Tapi tapak, asar yang kalian lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang diridhoi. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Bekas sujud bukan hitam di jidat. Ini kembali kau memandang Al-Quran hanya sebatas ro'a. Maka yang selalu dilihat dunia, hitamnya jidat, ramainya bacaan Quran, tapi tajwidnya tidak diterapkan dalam kehidupan. Bagusnya qiraat Quran, tapi bagaimana indahnya qiraat Quran itu tidak diterapkan. Indahnya hubungan sosial yang ada, hubungan budaya, hubungan manusia, hubungan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, inilah dari semua. Karena kembali agama sudah menjadikan ritual yang kehilangan spiritual. Spiritual membutuhkan ritual. Makanya spiritual, spirit dan ritual. Maka tidak bisa dihindarkan antara syariat dan hakikat. Ritual adalah syariat, spirit adalah hakikatnya. Jadi semua. Mudah-mudahan
panjenengan dimanapun berada senantiasa diberikan selamat berlibur dan selamat melaksanakan Lebaran. Sekali lagi, semoga dari pidato Kang KDM ini bisa menular kepada pejabat-pejabat yang ada di Nusantara ini, sehingga betul-betul adalah bisa diterapkan ulamanya tadi semua, umaroknya, agnianya, pukoronya, wal masakinnya, sorga tadi semua ya, mendapatkan sorga yang sama seperti halnya pada makan, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking sama akan merasakan ini sahabat. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita tentang, maka kenapa Imam Ghazali berkata rusaknya rakyat, tidak bahagianya rakyat, tidak keadilnya kepada rakyat disebabkan rusaknya umaroh. Berarti agniya masuk neraka, pukoro masuk neraka, masakin masuk neraka akibat umaroh. Tapi ingat, wahai umaroh, kalau kalian tidak bisa adalah bagaimana menempatkan diri kalian sebagai umaroh, maka kalian nanti di akhirat akan menuntut ulama. Maka rusaknya tiga elemen ini adalah tiga ini, agniya, pukor, masakin, karena rusaknya umaroh, dan rusaknya umaroh karena rusaknya ulama tadi semua ya.